Para pemirsa dan Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran tatap muka itu di masa pandemi ini berpijak pada 5 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan siswa, kemudian yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum khusus, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang berkualitas dan adaptasi dengan kondisi pandemi. Jadi kita harus bisa bagaimana beradaptasi dengan masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Nani Rumiana di Podcast Room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang tentunya inovatif, informatif, dan inspiratif. Dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, tidak terkecuali lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, di mana dalam 2 tahun belakang ini ada kebijakan bahwa pembelajaran harus dengan tidak tatap muka. Hal ini membuat para guru, siswa, dan para wali murid mendapatkan tantangan yang luar biasa. Dan tentunya kita ikut prihatin dengan hal tersebut. Dan waktu dekat ini kita akan memasuki tahun pelajaran baru. Ini muncul banyak sekali pertanyaan. Apakah pembelajaran tetap dilakukan dengan tidak tatap muka atau daring, ataupun ada kebijakan dari pemerintah untuk bisa melakukan dengan tatap muka? Untuk membahas hal ini telah hadir di Podcast Room Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Beliau-beliau yang kita harapkan bisa memberikan pencerahan tentang pendidikan di madrasah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Muhammad Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah Mbak Nani, sehat walafiat. Gimana Mbak Nani sendiri? Alhamdulillah sehat Bapak. Okay. Pukul berapa Bapak tiba di Ponorogo? Tadi sekitar jam 8 pagi. Alhamdulillah. Ya, pemirsa, beliau adalah Dr. Andes Haji Muhammad Samsuri, Magister Pendidikan, selaku Kepala Bidang Pendidikan Madrasah di wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dan di samping beliau telah hadir pula Bapak Syekh, yang tidak asing lagi, beliau adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum Bapak Syekhul Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat nggih Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Nani. Alhamdulillah nggih. Dan selamat datang juga buat para Bapak Ibu dari Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Kota Wilayah Kerja Madiun. Bapak Syam dan Bapak Syekh, langsung ya kita masuk pada pokok pembahasan pada kesempatan kali ini. Bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Agama saat ini, bahwa pendidikan di madrasah ini sedang menanti-nanti Bapak, tentang kebijakan-kebijakan baru. Ya, ini tentang kebijakan tentang pembelajaran tatap muka Bapak di tahun pelajaran baru ini. Monggo Bapak untuk memberikan gambaran tentang hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa dan seluruh Bapak Ibu Bekasi yang hadir pada kesempatan ini. Pandemi COVID-19 ini ternyata membawa perubahan baik praktek dan kebiasaan belajar. Pembelajaran jarak jauh ini menghadirkan sejumlah tantangan bagi kita semuanya, yaitu mulai dari ketersediaan alat elektronik ya, kemudian terbatasnya atau mungkin sinyal yang juga tidak merata, kemudian kompetensi guru yang juga tidak merata, termasuk juga rendahnya pelibatan kegiatan pembelajaran terhadap orang tua ini juga masih terbatas sekali, sehingga hampir semua siswa, guru, orang tua itu mengalami
atau punya pengalaman yang berbeda-beda, dan itu butuh waktu untuk adaptasi kayaknya. Nah, perubahan pola pembelajaran secara drastis ini berisiko untuk menyebabkan bahwa kualitas pembelajaran itu turun. Padahal kata kunci keberhasilan pembelajaran itu apabila proses pembelajaran itu berkualitas, maka itu akan menghasilkan kualitas hasil pembelajaran di madrasah. Nah, inilah yang kita khawatirkan, sehingga ada semakin menurunnya proses pembelajaran berarti turun prestasi atau kualitas belajar sendiri, hasil belajarnya. Ini yang kita katakan dengan learning loss yang kita khawatirkan. Para pemirsa dan Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran tatap muka itu di masa pandemi ini berpijak pada 5 faktor. Yang pertama adalah kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua kurikulum darurat atau kurikulum khusus, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran yang berkualitas dan adaptasi dengan kondisi pandemi. Jadi kita harus bisa bagaimana beradaptasi dengan masa pandemi. Nah, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan melalui SKB 4 Menteri. Ini yang ditandatangani di bulan November 2020 dalam rangka untuk persiapan tahun pelajaran semester genap tahun pelajaran 2020-2021 kemarin, yang kemudian itu di review atau direvisi dengan SKB 4 Menteri yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2021. Jadi ini yang menjadi pijakan kita yang merupakan panduan pembelajaran di madrasah, di sekolah pada masa pandemi ini. Ya, intinya bahwa diperbolehkan adanya pembelajaran tatap muka terbatas, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Ya, ini yang dengan adanya SKB 4 Menteri itu, yaitu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh madrasah atau satuan pendidikan. Yang pertama, ya harus mempunyai tim gugus COVID madrasah, ya, dan itu harus di SK oleh kepala madrasah. Kemudian madrasah atau satuan pendidikan sudah memiliki SOP, punya perencanaan pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi mulai penjadwalannya, pengaturan masuk shiftnya atau pergantian masuk rombelnya dan sebagainya itu harus sudah tertuangkan secara tertulis oleh madrasah atau satuan pendidikan. Kemudian termasuk juga memiliki protokol kesehatan, mulai dari rumah ke sekolah, kemudian protokol kesehatan selama di sekolah atau madrasah, dan protokol kesehatan dari sekolah ke rumah. Jadi ini harus sudah dipersiapkan oleh secara detail oleh madrasah. Contoh misalkan aturan yang dari rumah ke sekolah misalkan. Jadi satu siswa harus sudah melakukan isolasi mandiri 14 hari di rumah sebelum diberlakukan tatap muka. Nah itu nanti apa buktinya? Buat surat pernyataan dari orang tua misalkan. Nah itu harus dituangkan dalam tata tertib. Kemudian pada saat masuk siswa harus membawa apa hasil rapid misalkan atau surat keterangan sehat. Nah, masuk nanti dibawa. Kemudian apa moda kendaraan yang digunakan siswa dari sekolah ke madrasah? Apakah dia bawa sepeda motor sendiri atau diantar orang tua? Ya itu harus dituangkan. Kalau yang diantar orang tua berarti madrasah harus menyiapkan dropping tempat supaya tidak terjadi penumpukan. Kalau dia bawa sepeda sendiri, syaratnya tidak boleh berboncengan dan itu. Jadi itu harus tertuangkan. Kemudian selama di madrasah juga demikian ada protokol kesehatan, penyemprotan disinfektan secara periodik misalkan. Oleh madrasah berapa kali 1 minggu, itu harus tertuang semuanya. Selama di sekolah harus menggunakan 5M misalkan, jadi wajib masker, kemudian wajib cuci tangan dengan sabun yang mengalir, kemudian menjaga jarak dan menghindari adanya kerumunan. Artinya harus antri kan gitu supaya tidak terjadi. Jadi 5M harus benar-benar dilakukan secara ketat di madrasah. Bahkan termasuk di madrasah itu harus sudah ada
rambu-rambu petunjuk arah jalan supaya tidak terjadi penumpukan. Dari mana dia masuk, dari mana dia harus keluar. Kalau ke kantor juga demikian, harus ada rambu-rambu petunjuk dan termasuk mungkin baliho-baliho atau mungkin apa istilahnya banner-banner yang mengimbau untuk bagaimana warga madrasah itu bisa disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Demikian pula nanti itu yang harus dipenuhi. Kemudian harus ada izin dari tim gugus COVID kabupaten, kota atau daerah yang setempat. Kemudian sudah memiliki daftar checklist kesiapan infrastruktur yang ada, dan itu sudah kami kirim ke madrasah itu, dan itu adalah harus dilakukan oleh pengawas bina masing-masing. Di situ ada daftar checklist. Disitulah yang kita gunakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maupun kantor wilayah Kementerian Agama Kota untuk bisa memberikan rekomendasi atau tidak berapa persen mereka harus masuk. Itu kan dari daftar checklist kesiapan infrastruktur madrasah itu. Disitulah kemudian samping itu harus sudah mengisi daftar kesiapan di EMIS misalkan ya. Kemudian ada rekomendasi tentunya dari gugus COVID kabupaten, kota atau daerah setempat. Saya kira itu yang harus dipersiapkan oleh madrasah dalam rangka untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Dan ingat, ketika kemudian sudah berjalan kok ada yang terkonfirmasi positif misalkan, maka tim gugus COVID inilah yang harus bertindak tegas, cepat untuk melakukan penanganan, tracing, melakukan termasuk apa istilahnya pemetaan tempat dan sebagainya, dan dihentikan untuk sementara. Saya kira itu yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan khususnya madrasah dalam pembelajaran tatap muka ini. Terima kasih Mbak. Untuk ketika ada yang terkonfirmasi, dihentikan dulu ya Bapak ya? Iya betul. Harus itu ya. Iya. Baik, untuk pembelajaran berbasis literasi dan numerasi Bapak, itu bagaimana Bapak? Ya. Jadi gini, terkait dengan pembelajaran literasi numerasi, karena ini adalah merupakan kompetensi atau kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk anak-anak didik kita. Maka memahami literasi kemudian numerasi ini sangat penting, dan kemampuan dasar tentang literasi numerasi kita, anak-anak kita Indonesia ini masih di bawah dari negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara kita juga masih ada di bawah. Nah, dalam rangka itu maka arah pembelajaran kita ini harus menekankan atau menitik beratkan pada bagaimana kita anak-anak itu bisa memahami literasi gitu ya. Jadi punya pemahaman yang baik tentang pemahaman literasi maupun numerasi ini. Jadi yang kita berikan penekanan adalah pada proses belajarnya. Jadi proses pembelajaran inilah mereka harus memahami kontennya, memahami konteksnya secara benar. Sehingga harapan kita nanti anak-anak tidak mudah untuk percaya begitu aja sebelum dia mengecek fakta, data dan sebagainya. Itu yang harus kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Lah, oleh karena itu nanti ini yang harus dimulai dulu adalah para tenaga pendidiknya, guru-gurunya dulu. Karena di sini adalah tergantung pada gurunya, bagaimana pola pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik itu kan. Jadi kira gurunya harus dilatihkan dulu, dan saat ini sedang berproses untuk penyusunan modul, kemudian pelatihan-pelatihan mulai dari instruktur nasional untuk literasi numerasi ini, kemudian fasilitator daerah baik provinsi maupun kabupaten kota ini sedang berlangsung untuk mempersiapkan bagaimana pembelajaran literasi numerasi di madrasah ini. Saya kira seperti itu. Berarti kuncinya ini ya, bu gurunya ya, Bapak Ibu gurunya, kita berikan pelatihan-pelatihan dulu ya Bapak ya. Karena pola pembelajaran guru-guru kita selama ini kan ya seperti itu, maka harus dirubah. Itu yang harus dilakukan perubahan. Harus dirubah dengan pola pikirnya gitu ya. Ya. Baiklah, untuk bagaimana untuk kedepannya Bapak tentang kompetisi sains madrasah atau KSM itu. Alhamdulillah saat ini sudah kami luncurkan petunjuk cek teknisnya. Insya Allah sudah kami kirim ke kabupaten kota.
Jadi salah satu program unggulan di siswa madrasah itu ada kompetisi sains madrasah. Kalau di sekolah ada kompetisi sains nasional misalnya. Maka di madrasah kita ada ini mulai dari jenjang MI, MTS maupun madrasah aliyah. Dan itu mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan sampai pada tingkat nasional. Nah ini untuk bedanya dengan kompetisi nasional, di kompetisi sains madrasah ini terintegrasi untuk mata pelajaran agama. Jadi di MI misalkan itu ada 2 mata pelajaran yaitu matematika integrasi dan IPA terintegrasi. Jadi artinya tidak hanya mata pelajaran matematika murni itu saja, tapi bagaimana kontennya atau konteksnya dengan ilmu-ilmu agama itu dikaitkan sana. Itu yang dimaksudkan dengan terintegrasi itu. Kemudian untuk jenjang madrasah sanawiyah itu ada matematika terintegrasi, kemudian ada IPA terintegrasi dan IPS terintegrasi. Jadi ada 3 mata pelajaran. Kemudian untuk yang madrasah aliyah ini ada 6 kalau tidak salah. Jadi ada matematika terintegrasi, kemudian fisika terintegrasi, kimia, biologi, kemudian ekonomi dan geografi. Semuanya terintegrasi. Sehingga insya Allah siapapun yang juara atau meraih kemenangan ini tentunya anak-anak madrasah yang terbaik, yang dia tidak hanya saja memahami mata pelajaran saja, tapi dia mampu mengimplementasikan, mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam mata pelajaran yang bersangkutan. Insya Allah itu kualitasnya akan lebih bagus gitu ya. Jadi, kompetisi sains madrasah ini diintegrasikan semua dengan nilai-nilai keislaman ya Bapak ya, baiklah. Betul. Dengan kebijakan yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi untuk Bapak Syekh ya, bagaimanakah lembaga kita Bapak mempersiapkan tahun pelajaran 2021-2022? Terima kasih Mbak Nani. Di Kabupaten Ponorogo terkait dengan madrasah, kami terus melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan seluruh persyaratan untuk PTM itu. Jadi dari pantauan kami dan pengawas madrasah, mayoritas lembaga di lingkungan Kementerian Agama madrasah itu siap untuk melaksanakan PTM. Tentu sarana insyaallah cukup, kemudian juga sosialisasi sudah cukup, kemudian proses untuk pengajuan rekomendasi kepada satgas setempat, kecamatan juga berproses semuanya, dan saat ini juga sudah berjalan beberapa sesuai dengan aturan itu. Nah, kemudian alhamdulillah juga kebijakan pemerintah daerah terkait dengan PTM di Kabupaten Ponorogo diperkenankan untuk 30% bisa melaksanakan tatap muka, dan ini mungkin tinggal terakhir yang masih berproses adalah terkait dengan vaksinasi. Jadi dari 4.700 tenaga guru dan tenaga pendidik kita itu masih sekitar 3.000-an yang divaksinasi. Jadi masih menyisakan 1.700-an yang masih proses pengajuan untuk dilakukan vaksinasi. Kita berharap bulan ini selesai vaksinasi sehingga awal tahun ajaran baru semua persyaratan untuk PTM itu sudah bisa dilaksanakan. Jadi insya Allah mudah-mudahan lembaga yang di lingkungan Kementerian Agama mulai dari RA sampai Madrasah Aliyah sekitar 254 lembaga kami pantau mayoritas siap melaksanakan PTM itu dan menyempurnakan seluruh persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan dalam pembelajaran tatap muka itu. Terima kasih. Iya baiklah, berarti kita sudah mempersiapkan dari awal ya Bapak untuk tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah siap. Ya. Mudah-mudahan lancar. Dan pemirsa, ya demikianlah tadi pokok-pokok pembahasan kita pada pagi hari ini.
Baiklah pemirsa, mumpung ada Pak Kabid yang hadir di sini, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Syekh dan dari para pemirsa yang ada di studio. Monggo. Mohon izin Bapak Kabid dan Bapak Kasih Penmasa Wilker Madiun, tentu kehadiran beliau sangat memberikan inspirasi kepada kita. Karena itu kami barangkali mohon saran, masukan dan arahan agar madrasah di lingkungan Kemenak Wilker ini bisa lebih baik, lebih maju, berkembang, dan terus terutama karena mayoritas di masing-masing kabupaten adalah banyak yang madrasah swasta. Tentu kita juga ingin mengetahui strategi atau kiat apa untuk bisa semuanya maju bersama-sama madrasah di kabupaten kota kita masing-masing, seperti itu. Baik Pak Kepala Kantor, saya kira untuk bagaimana madrasah khususnya di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya ini menjadi madrasah yang berkualitas, madrasah yang hebat, bermartabat. Nah, ini tentunya kita di Kementerian Agama melalui Kasih Penma tidak bisa sendiri, Pak. Jadi saya kira perlu untuk menggandeng ya pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam rangka untuk punya tanggung jawab yang sama untuk membangun, mencerdaskan anak-anak bangsa. Tadi sudah sampaikan bahwa untuk madrasah negeri ini kan ya mungkin tidak sampai 5% di Ponorogo misalkan. Nah ini yang selebihnya 95% untuk di Ponorogo itu adalah madrasah swasta, dan itu sebagian besar adalah miliknya Ma'arif, miliknya Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Maka kami berharap, harapan kami gandeng LP Ma'arif, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah ya untuk bersama-sama membangun madrasah ini ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu Pak Syekh yang bisa kami sampaikan ya. Dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yasmani dari Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Ngawi. Alhamdulillah saya bersyukur hari ini bisa bersama Pak Kabid, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo di podcast room ini luar biasa. Ini bisa menginspirasi terutama untuk kami di Ngawi ini Pak Syekh. Mudah-mudahan bisa niru. Ini karena ini adalah informasi elektronik dan ini sangat penting untuk era anak-anak kita. Ada hal Pak Kabid, mumpung ketemu Pak Kabid ini luar biasa. Saya ingin sedikit mendalami tentang KSM juga literasi dan numerasi. Alhamdulillah kemarin sudah diluncurkan kegiatan pembelajaran berbasis literasi numerasi, dan itu disambut oleh semua guru di Jawa Timur dengan cukup ada titik-titik di KKM, MGMP dan KKG ini sudah jalan, dan luar biasa mereka memahami tentang hal yang baru ini, semacam virus gitu, semua sudah tertular dengan apa itu literasi dan numerasi, walaupun pendalamannya mungkin masih perlu waktu. Dan ini sangat memungkinkan ketika ujian nasional itu tidak dilaksanakan. Tapi kalau literasi numerasi ujian nasional masih ada, kemungkinan bertabrakan, karena memang ini adalah mengacu bagaimana anak-anak kita itu menggali dari berbagai sumber sebagai literasi untuk referensi, kemudian didiskusikan supaya anak-anak kita itu tidak hanya satu pemahaman gitu, artinya berbeda-beda, dan keberagaman ini, moderasi ini yang membawa mereka akan buat perubahan ke depan. Cuma ini kalau kita gali lagi Bapak Kabid, ini kalau model-model pembelajaran seperti konvensional tidak mungkin, kita harus ada pembelajaran model-model kelas online atau kelas digital. Itu kita kan anak-anak dengan apa itu internet bisa mendapatkan literasi yang cukup banyak dan variatif. Tapi kalau tidak pakai itu kemudian juga sulit ketika pembelajaran menggunakan literasi, syaratnya harus online atau pakai digital. Nah ini sebetulnya kalau ini kita teruskan ini luar biasa perubahan anak kita. Tapi ketika ada KSM ini Pak Kabid, apa enggak bertabrakan? Sebetulnya kalau KSM itu kan individual, seperti UUN juga, jadi menggali ke akademik dan individual. Sementara untuk 4.0 itu tidak membutuhkan anak-anak yang individu pintar sendiri, enggak, tapi berkolaborasi dan berpartnership. Nah ini
yang cocok sebetulnya untuk lomba-lomba yang kita galakan dengan literasi dan numerasi ini adalah MEROS, penelitian, kerja kelompok, kerja itu yang cocok sekali. Bagaimana anak bekerja sama untuk membuat prestasi sehingga mereka bisa berkolaborasi kepada siapapun ketika dia ada di tengah-tengah masyarakat. Ini mohon seperti apa memahami ini Pak Kabid. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung aja Mbak. Ya, mohon maaf. Terima kasih Pak Kasih Penma Kabupaten Ngawi, Pak Yasmani yang luar biasa. Jadi memang betul apa yang disampaikan Pak Yasmani, kita harus ada titik temu gitu, artinya antara program-program yang ada di Kementerian Agama baik dengan literasi numerasi dan kemudian kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, ini memang harus saling menopang, saling menunjang gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita kembangkan saat ini adalah pembelajaran berbasis literasi numerasi. Yang pertama kami ucapkan dan mengapresiasi yang setingginya kepada seluruh Kasih Penma Kabupaten Kota se-Jawa Timur, khususnya di Wilker Madiun ini, yang mana kami sendiri merasa merinding gitu ya. Kami memantau terkait dengan kegiatan komunitas guru melalui MGMP pada saat yang bersama, dan mereka semuanya bergerak untuk belajar bersama berbasis literasi numerasi. Itu ada 6.400-an guru di Jawa Timur, itu semua bergerak, dan saya pantau ada kelompok-kelompok. Inilah yang kita harapkan. Saya yakin kalau guru-gurunya bergerak untuk meningkatkan kompetensi, nanti dampaknya adalah hasilnya itu pada siswa. Itu sekali lagi saya akan terima kasih, dan juga tidak kalah lupanya pada kepala madrasah dan pengawas dampingnya, pengawas binanya, itu luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai upaya-upaya kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian terkait dengan itu KSM, makanya tadi kami sampaikan kenapa tidak matematika murni, IPA murni terintegrasi. Jadi soal-soal KSM ini adalah juga disusun berbasis literasi. Jadi terintegrasi tadi itu dalam rangka tidak murni soal-soal untuk sekedar bisa menjawab soal dengan benar saja, tidak, tetapi disitulah kontennya, itu ada literasi. Jadi insya Allah ini akan mendukung terhadap program pembelajaran basis literasi numerasi anak didik kita. Nah, sebagai ajang ya, maka adalah adanya kompetisi sains madrasah. Jadi soal-soal ini adalah berbasis literasi numerasi Pak Yasmani. Jadi situ nanti akhirnya di satu sisi kita memang harus berbagi, tapi di satu sisi anak-anak yang punya kompetensi harus kita maksimalkan. Itulah sehingga ini nanti akan membawa citra nama baik di madrasah. Saya kira itu akan saling mendukung, termasuk MERS juga tetap akan kita lakukan, karena ini terkait dengan bagaimana anak untuk mencari data, kemudian menganalisis data, kemudian menyimpulkan. Nah, itu tetap nanti ada KSM dan ada MERS ini. Saya kira itu Pak, sehingga program ini juga akan justru untuk percepatan terhadap proses pembelajaran literasi. Saya kira demikian. Baiklah. Monggo Bapak yang ingin bertanya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kabid, Pak Haji Muhammad Samsiri. Selamat pagi Pak Syekh. Mohon izin, saya Mukarom dari Kasih Penma Kemenak Kabupaten Pacitan. Saya ingin menanyakan tentang moderasi beragama, Pak. Sebagaimana telah diprogramkan di Kementerian Agama bahwa tahun 2022 adalah tahun toleransi, yang mana dalam rangka mewujudkan kehidupan moderasi beragama ini salah satu ujungnya adalah melalui dunia pendidikan ini. Jadi bagaimana anak-anak kita di madrasah nanti ke depan menjadi generasi yang bertoleransi, sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang moderat dalam beragama, sehingga tercipta kehidupan yang rukun, guyub, tentrem, ayem, ini harapannya. Nah, yang kami tanyakan Pak Sam, ini terkait dengan kurikulum yang ada di madrasah, bagaimana nanti penyajian kurikulum moderasi beragama ini kepada siswa-siswa kita. Sementara ini dari madrasah siap untuk melaksanakan, cuma yang bertanya, Pak, ini nanti bagaimana kurikulumnya, kayak apa model pembelajarannya, karena kayak apapun juga kita di daerah
itu masih beragam pemahaman satu dengan yang lain. Ini mohon penjelasan dari Pak Kabid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak. Oke, terima kasih Pak Mukarrom atas pertanyaannya. Dalam rangka untuk moderasi beragama ini, sebagaimana penguatan yang disampaikan oleh Gus Menteri Agama sendiri, itu ada salah satunya pentingnya untuk mengembangkan moderasi beragama ini untuk kita ajarkan pada anak-anak didik kita. Tentunya bicara tentang anak didik atau peserta didik di madrasah, maka karena roh madrasah itu adalah di kurikulum, saya setuju itu, maka disinilah di Kementerian Agama, jadi kurikulum yang digunakan adalah kurikulum satuan pendidikan. Jadi disitulah silahkan masing-masing satuan pendidikan, apalagi kurikulum 183 dan 184 itu yang SK Dirjen itu, dan Dirjen itu, ini memberikan keluasan untuk madrasah satuan pendidikan itu menyusun kurikulum. Lah disitulah peluang-peluang para guru madrasah untuk bagaimana memberikan pembelajaran moderasi beragama. Sehingga moderasi beragama ini bukan hanya untuk guru-guru agama, tetapi juga seluruh guru yang ada di madrasah hendaknya untuk bisa mengintegrasikan di dalam pembelajarannya. Lah inilah, maka silakan nanti disusun untuk bagaimana implementasinya, materi-materinya, itu adalah kewenangan di satuan pendidikan. Nah, kemudian terkait dengan implementasinya dalam pembelajaran, sekali lagi maka guru-guru kita perlu ya nanti untuk diberikan bekal materi itu. Makanya saat ini sedang ada pelatihan fasilitator dan sebagainya, termasuk juga mendiseminasikan ini nantinya untuk sampai kepada guru-guru kita. Walaupun nanti misalkan kalau dicari wadahnya di mana, saya kira untuk moderasi beragama bisa di wadah kelompok belajar guru, yaitu di MGMP guru-guru agama, maka disitulah mungkin moderasi beragama bisa dikembangkan melalui MGMP mapel agama. Lalu bagaimana dengan mapel yang lain? Tetap konsentrasi mapel istilahnya MGMP KKG sesuai dengan rumpun mata pelajarannya yang utama, tapi dia bisa juga misalkan nanti butuh materi dari moderasi, maka bisa narasumber dari MGMP mapel agama misalkan, sehingga semua guru punya tanggung jawab yang sama untuk memberikan pembelajaran moderasi beragama pada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu yang sempit tetapi pandangan yang luas, sehingga dia akan bisa toleransi dalam istilahnya implementasi atau mengamalkan ajarannya. Dia yakin bahwa yang dia yakini adalah yang paling benar, tapi dia juga punya keyakinan bahwa orang lain bisa saja berbeda dengan dia, mereka akan juga menghargai itu. Saya kira demikian, Pak. Ya. Demikian, monggo Bapak yang ingin bertanya lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kabid, yang kami hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Nama saya Sigit Haryanto, Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Ada beberapa yang kami tanyakan, tapi saya mau menyampaikan luar biasa Kabupaten Ponorogo menjadi pelopor podcast untuk kantor kementerian. Kami belum punya, Pak. Selamat. Ya. Tapi malah madrasah kami sudah. Jadi kantor belum, madrasah sudah. Malah -1, Pak. Itu luar biasa, sudah tarafnya internasional, sudah disaksikan dari luar negeri, bahkan pernah dihack oleh orang dari Rusia katanya begitu. Jadi rusak Pak aplikasinya begitu, akhirnya bisa dibenahi kembali. Bahkan sudah mengundang sebagai narasumber itu kepala pendidikan kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun, bersedia juga untuk hadir dalam podcast itu. Yang kami tanyakan Pak Kabid, pertama, ini pengalaman tahun lalu Pak, di Kota Madiun itu siswa-siswa yang berprestasi mempunyai sertifikat itu bisa menambah nilai untuk masuk ke jenjang lebih atas. Ini di sekolah Pak. Kalau di kami di madrasah kan sudah ada SOP yang tidak harus menggunakan itu dengan persentase nilai. Tapi di Dinas Pendidikan menggunakan itu. Manakala KSM, tadi karena ada materi KSM tahun kemarin kan online Bapak, dilaksanakan di Kanwil, dan kita tidak melaksanakan langsung soal dari Kanwil. Maka yang ada adalah sertifikat Kanwil.
Sedangkan yang diminta Dinas Pendidikan ini membicarakan sekolah bagi anak, sebenarnya pengen kami ya masuknya madrasah semua setelah jenjang lebih atasnya Pak ya. Tapi kan ada juga yang dari MI, ada yang pengen ke SMP, pengen juga dari MTS ke SMA atau SMK negeri. Di situ dipermasalahkan tidak berjenjangnya kegiatan. Jadi harusnya kan tingkat kota dulu, setelah tingkat kota ada piagamnya menjadi juara mengikuti tingkat provinsi terus nasional. Nah, karena tidak berjenjang sampai provinsi itulah dipermasalahkan akhirnya nilai sertifikat provinsi agak rendah Bapak gitu. Terus di kabupaten kota, kalau gimana kalau kita membuatkan sertifikat? Dasarnya apa? Kami kan tidak melaksanakan Bapak. Sebenarnya nilai kita punya dari Kanwil yang ranking 1, 2 di kabupaten kan ada gitu. Itu yang mungkin menjadi bahan kita untuk apa kedepannya seandainya nanti ada KSM yang sifatnya langsung ke provinsi atau pusat, itu bolehkah kita sebagai kota ini di tingkat kota atau kabupaten memberikan sertifikat berdasarkan nilai dari Kanwil Bapak yang diuji di Kanwil gitu. Yang kedua. Yang ketiga Bapak, sekarang ada permintaan dari teman-teman yang tadi belajar pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, yaitu permintaan sertifikat. Yang ada ini kan sertifikat dari provinsi sudah tinggal nyetak begitu ngisi Google Form, akhirnya tercetak. Yang di kabupaten kota Bapak, kami karena ada permintaan, kami mensikapinya juga agak bingung karena siapa yang bertanggung jawab? Ya mestinya Kasih Penma waktu pelaksanaan diseminasi. Bolehkah kami memberikan sertifikat? Ini belum ada realisasi atau sosialisasi Pak. Bolehkah kami memberikan sertifikat untuk pembelajaran numerasi dan literasi itu yang diseminasi tingkat kota atau kabupaten? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih. Bapak Ya. Gimana langsung Ya, monggo Bapak langsung dijawab. Baik, pertanyaan yang luar biasa ini dan alhamdulillah ini kesempatan kami untuk bagaimana menjelaskan ini supaya semuanya paham gitu ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Kota Madiun yang luar biasa. Jadi sebagaimana harapan kita bersama bahwa madrasah hebat bermartabat berkelas dunia, ternyata di Madiun sudah ada MI yang berkelas dunia, luar biasa ini. Nah, dan saya yakin nanti ini di kabupaten kota yang lain juga memang kita harus ke sana. Ini salah satunya dengan berbasis IT yang kita kembangkan. Kemudian terkait dengan sertifikat KSM. Jadi memang gini Pak, tahun yang lalu memang tahun lalu itu untuk KSM itu kan semua siswa bisa langsung sebagai peserta di tingkat nasional gitu loh. Maka ini yang perlu kami tegaskan kembali. Bahasa saya itu seperti ini. Kalau nasional itu targetnya 100, Jawa Timur jangan 100, 300 gitu. Artinya apa? Bahwa sistem kita tidak harus ikut, tapi program nasional harus kita laksanakan, tapi Jawa Timur harus membangun sistem sendiri. Bahwa terkait dengan kompetisi ini kami sudah menyampaikan kepada Pak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan, tolong sistem yang sudah terbangun di Jawa Timur, yaitu mulai kompetisi sains itu mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional gitu loh. Kita selalu apa istilahnya punya juara-juara di masing-masing jenjang itu. Kemudian kalau memang nasional kok pendaftarannya bisa langsung semua, ya semua pemenang ikutkan dan yang pesertanya nggak menang juga ikutkan semua, kan itu kan artinya. Itu yang sistem ini. Karena apa? Kami memandang penting anak-anak kita itu butuh sertifikat itu. Masuk ke perguruan tinggi itu akan sangat mendukung kalau dia punya sertifikat prestasi-prestasi itulah. Kalau kita tidak melakukan kompetisi di setiap jenjang, itu terus dari mana anak-anak kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan SNMPTN itu. Saya kira masuk perguruan tinggi SNMPTN lebih mudah daripada SBM gitu ya. Karena kalau SNMPTN itu dukungan prestasi-prestasi itulah. Maka ini saya ya itu yang pertama. Jadi Jawa Timur kami tetap untuk bisa melaksanakan perjenjang Pak itu ya. Jadi monggo dari kabupaten kota
ya ini tolong dilestarikan. Tidak hanya siswa, guru juga demikian Pak. Jadi guru prestasi, pengawas prestasi, kepala madrasah prestasi, kepala MI, MTSMA, monggo tetap siapkan. Mereka itu butuh untuk sertifikat itu. Gitu. Kami juga sudah menghimbau pada Pak Kasih Guru dan Tendik juga tolong tetap itu kita lakukan. Toh sekarang mungkin dari sisi biaya mungkin tidak begitu besar gitu ya, karena tidak bisa kita lakukan cara virtual dan sebagainya. Tapi tetap kita punya dan guru juga akhirnya ada ajang atau ada untuk meningkatkan kompetensinya karena selalu ada kompetisi tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan sertifikat untuk guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan Pak. Jadi memang BIMTEK kurikulum yang kemarin kita lakukan itu adalah provinsi, kemudian kami memberikan sertifikat itu tidak serta-merta. Jadi harus sudah melakukan diseminasi dan sudah melaporkan, baru sertifikat diberikan. Lah, panjenengan bisa memberikan untuk fasilitator kabupaten ke madrasah, monggo panjenengan bisa mengeluarkan itu. Program ini dilanjutkan untuk program kabupaten ke implementasi di madrasah. Lah itu nanti kalau memang dia sudah mengikuti, kemudian dia sudah melakukan pendiseminasian atau pendampingan melalui KKGM, GMP yang ada di madrasah masing-masing semua sudah, monggo itu adalah kewenangan panjenengan untuk memberikan sertifikat dari yang sudah dilakukan. Jadi kita yang penting sertifikat itu diberikan atas memang kinerja yang sudah dilakukan. Itu saya kira demikian Pak Sigit ya. Ya, para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang kita bersama Bapak Kabid Penma Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan juga Bapak Ibu Kasih Penma Wilayah Kerja Madiun. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama. Saya Nani Rumiana, mohon undur diri dari podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Khairun nasi anfa'uhum linnas, make change, make history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.